Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eda Rosana, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022, program studi Bahasa Inggris Universitas Mula Warman. Saya sekarang bekerja di SD 018 Samarinda Ulu. Saya akan menceritakan pengalaman best practice saya selama saya menjadi mahasiswi PPG Daljab tahun 2022. Best practice saya menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. Adapun situasi yang melatar belakangi masalah berkaitan dengan kurangnya motivasi dan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Guru menggunakan pembelajaran klasikal seperti ceramah dan sangat monoton. Media pembelajaran kurang menarik dan tidak kreatif. Guru tidak menyajikan pembelajaran inovatif, sehingga peserta didik sering didapati bosan, jenuh, mengobrol dengan teman, membaringkan kepala, bahkan tertidur. Tujuan best practice ini adalah meningkatkan keaktifan dan motivasi belajar peserta didik kelas 5D SDN 018 Samarinda Ulu pada materi Farm Animals. Dalam penerapan praktik baik ini, saya menghadapi tantangan seperti memilih model pembelajaran yang tepat sehingga peserta didik bersemangat, lebih aktif dan termotivasi dalam pembelajaran. Menentukan indikator dan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik, membuat media pembelajaran yang menarik minat peserta didik, memanajemen waktu pengajaran agar sesuai dengan keseluruhan sintak, kemudian kurangnya sarana dan prasarana di sekolah untuk menunjang pembelajaran di kelas. Langkah-langkah yang saya lakukan dalam best practice ini adalah sebagai berikut. Mengobservasi peserta didik, mewawancarai dengan wali kelas, teman sejawat yang mengajar bahasa Inggris, menentukan masalah. Pada tahap ini, masalah yang dipilih adalah peserta didik kurang aktif dan kurangnya motivasi dalam belajar bahasa Inggris. Kemudian menentukan solusi seperti guru menggunakan media audio visual dari YouTube, guru menggunakan media kartu flashcard, guru menggunakan metode ice breaking, dan yang paling penting adalah guru menggunakan model pembelajaran inovatif, cooperative learning tipe STAR. Strategi yang digunakan adalah mengimplementasikan solusi yang dipilih dengan membuat rencana program pembelajaran dengan model pembelajaran cooperative learning untuk meningkatkan keaktifan peserta didik dalam memecahkan masalah dan memudahkan untuk mencari solusi, mampu berdiskusi, menumbuhkan sikap tolong-menolong, dan berkompetisi yang sehat antara peserta didik. Pembagian kelompok secara heterogen dengan meminta informasi kepada wali kelas siapa saja yang menjadi juara di kelas. Pembelajaran dilakukan dengan pendekatan saintifik. Metode yang digunakan adalah berdiskusi kelompok. Membuat aktivitas pembelajaran seperti presentasi ke depan,
menyusun dan menempel kata di papan tulis. Media ajar berupa slide Canva, flashcard, video YouTube yang berhubungan dengan materi. Lembar kerja peserta didik dibuat dengan menarik dan bergambar. Ice breaking dilakukan di awal pembelajaran. Terakhir adalah pemberian reward kepada kelompok peserta didik yang aktif. Refleksi. Dampak baik dari best practice ini adalah keaktifan peserta didik jauh meningkat dengan model pembelajaran cooperative learning type style ini dibanding dengan pembelajaran klasikal ceramah yang biasa saya lakukan sebelum saya mengikuti PPG. Penggunaan media pembelajaran yang lebih bervariasi seperti pemutaran video, melakukan ice breaking di awal kegiatan pembelajaran, kegiatan berdiskusi, menirukan, serta menyusun kata di depan kelas juga meningkatkan keaktifan dan memotivasi peserta didik dalam pembelajaran bahasa Inggris. Ada pula kendala yang saya hadapi ketika saya melakukan best practice ini. Saya masih banyak menggunakan instruksi berbahasa Indonesia. Kemudian, manajemen waktu yang masih kurang sehingga kelebihan waktu di aktivitas terakhir. Listrik masih sering padam sehingga saya sering khawatir ketika praktik pembelajaran sedang berlangsung. Faktor keberhasilan di best practice ini adalah tentu saja doa, kemudian pihak sekolah yang mendukung PPL 1 dan PPL 2, dukungan dan bimbingan dari Ibu Dr. Desi Rismawati MA sebagai dosen pembimbing dan Ibu Rinda sebagai guru pamong yang turut membantu dan membimbing dalam keberlangsungan PPL 1 dan 2. Teman-teman PPG Daljab di kelompok 2, semoga kalian sehat semua dan kita akan bertemu suatu saat nanti. Berikut respon-respon dari warga sekolah. Salah satunya adalah yang paling penting respon peserta didik. Terkait strategi yang saya lakukan adalah peserta didik sangat senang sekali pembelajaran dengan menggunakan media video, menyanyikan lagu, dan kegiatan meniru suara dan menempel di papan tulis. Sebaik-baik pelajaran yang saya dapat dari best practice ini adalah peserta didik lebih termotivasi dan aktif selama pembelajaran. Media yang saya hasilkan sangat menarik perhatian peserta didik, bervariatif, dan dapat digunakan jangka panjang. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sehingga ilmu yang saya dapat selama mengikuti PPG ini dapat bermanfaat untuk peserta didik saya dan guru yang lain. Lion.
lions? In the zoo? In the zoo? It's special body parts. Right. Clouds. Kalian nanti akan menentukan hewan berdasarkan deskripsi ciri-ciri bagian tubuhnya. Kemudian peserta didik mampu mengisi kalimat rumpang tentang deskripsi hewan ternak dengan tepat. Kemudian peserta didik nanti kalian akan menyusun kalimat kata menjadi kalimat yang benar, kalimat deskripsi tentang hewan. Ready for fun? Okay, cow is a land animal. Okay, good job. Okay, what does they give? Meat. Meat and milk. Meat and milk. Okay. What does the cow eat? Grass and leaves. Good job. Oke, saya akan bagi kalian nanti separate you to 5 groups ya, 5 grup. Come meet our animal friends and look at their special body parts. I am the lion. I have Oke, the characteristic of animals. Kita belajar tentang ciri-ciri fisik hewan. Oke. Itu. Have. Siapa yang tahu artinya have?
4 legs. I have big ears and not trunk. Apa? Yes? Hah? Siapa ya? Pakai apa? Siapa ya? Pakai G. Sayang sini sayang. Menghapus. I don't have hands. I have felt on my body. I have long mouth. What am I? Boy? I have 4 legs. I have men on my face. I have just long. Alfabet. Hah? Oke, good job. I have 2 hands. And 4 foot. I have left tail. I have my pocket on my stomach. Ya betul itu. Baca semua mahasiswi. No, this leg doesn't look where I used. It's not a hook. Summarize retell the video. Siapa yang bisa ceritakan kembali ini videonya tentang apa? Siapa? Oke, Rizky. Seorang teman yang disuruh mengantarkan surat menggunakan ciri-ciri. Oke, ciri-cirinya yang mana seperti apa? Kau ya. Tadi dia dikasih apa tadi? Dikasih apa? Kaki. Kaki sama Oke, good job. Study about how to describe. Kita akan menggambarkan tentang fisik. Kalau tentang fisik tidak lagi pakai if, tidak lagi pakai in, karena beda ya. Tentang fisik. Tentang fisik itu kita pakai yang namanya apa sayang? Sampai yang tahu. Has. Have. Animal. Has. Yes. Ini artinya memiliki. Have itu untuk subjek I, you, they, we. Kalau has itu untuk apa? Subjek apa? She, he, they. Now, sekarang lihat look at the worksheet. Okay. You feel is the black to describe the characteristic of animal with the foot. It has to be. It's big. Saya ulang kembali ya. Jadi untuk menyatakan deskripsinya, tentang ciri fisik kita pakai has ya. Kalau yang untuk memberi tadi what they give, ini pakai apa? What give. Oke. Untuk yang mereka makan pakai eat. Let's arrange the sample sentences into the right sentence. I will give you this, and I will talk to you.
udah collab. Ini apa? On. Perhatikan listen to English. Dua kalimat acak terakhir kalian tempel di papan tulis. Oke, one, two, three, go. Oke, sebentar. Oke. Saya kasih waktu. Oke. Saya tempel dulu kertasnya saya. Mana kertasmu? Look, yang finish the worksheet yang pertama siapa? Oke, good job. Yang pertama ya, coba. Ayo, ready today? What have you learned today? Apa yang kalian pelajari hari ini? Who can summarize the material? Pelajaran hari ini. Oke. We study about ciri fisik hewan. Belajar tentang have, has, dan menyusun kata menjadi kalimat tentang hewan. Hari ini cukup. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan kalian senang semua. Amin. Alhamdulillah. Oke, hari ini cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sudah lagi mengikuti kegiatan FPG. Jadi bagaimana nih menurut Ibu perubahan saya sebelum dan sesudah mengikuti PPG ini? Sebelum mengikuti PPG, maksudnya tidak terlalu banyak kosakatanya. Pas sesudah itu sudah mengikuti PPG, alhamdulillah meningkat. Kreasi baru sudah ditingkatkan, juga kosakata, communication sudah diperbanyak anak-anak banyak menghafal. Nah, mudah-mudahan dengan adanya ini anak-anak lebih banyak lagi kosakatanya. Jadi istilahnya kalau komunikasinya lebih meningkat, bahasa Inggrisnya communication lebih meningkat. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bunda ini hari sedang merefleksi diri Bunda dengan bertanya dengan kalian bagaimana pendapat kalian tentang pengajaran Farm Animals kemarin ya. Kita ada 2 kali pertemuan ya. Oke, pertanyaan pertama nih, bagaimana pendapat kalian setelah mengikuti pembelajaran Farm Animals? Ini Yuda, seru ya. Oke, kamu Sinabilah? Seru banget. Seru ya? Seru banget ya rekan ya. Oke, apakah kalian termotivasi untuk belajar bahasa Inggris? Ya. Karena bisa kayak jadi seru gitu. Terus apa si Nabila? Termotivasi banget.
Termotivasi banget ya. Oke, bagaimana perasaan kalian ketika belajar menggunakan video, lagu, sama proyektor kemarin tuh gimana nih? Tambah seru. Jadi semangat ya. Si Rapardan seru banget. Wah, Rapardan jaget-jaget ya. Iya. Oke, apa yang harus Bunda tingkatkan nih untuk pembelajaran selanjutnya? Oke, Rapardan nih dulu. Tambahin video sama tambahin game agar lebih seru. Oke, si Nabila tambahin game juga. Terus Game biar lebih seru lagi. oke, lebih seru. Kemarin sebagai teman sejawat saya, bagaimana menurut Ibu setelah saya mengimplementasikan praktik pembelajaran inovatif di kelas? Gimana sih pendapat Ibu? Kalau menurut pendapat saya nih, alhamdulillah ya, kalau saya lihat di kelas mengajar itu sudah ada kemajuan dari mengajar sebelumnya. Terus itu kemudian kegunaan teknologi di kelas itu sudah diterapkan dengan baik. Karena itu tadi menggunakan salah satu media audiovisual ya. Nah, anak-anak jadi senang saya lihat. Terus itu yang saya tahu kan media audiovisual ini salah satu memotivasi belajar siswa ya, untuk meningkatkan semangat mereka ya. Mungkin kayaknya itu aja pendapat saya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih Bu. Lalu bagaimana menurut Bapak, ini Bapak sebagai wali murid ya, bagaimana menurut Bapak setelah saya mengimplementasikan pembelajaran inovatif di kelas? Menurut saya ya, Iya. kalau menurut saya sebagai wali murid, pertama pengajaran yang ditampilkan Ibu sangat inovatif dan menarik, sehingga anak-anak itu lebih semangat dalam mengikuti pelajaran. Terlihat dari mereka aktif angkat tangan, nah seperti itu. Nah, itu sudah merupakan pembelajaran yang inovatif lah ya menurut saya. Yang kedua, saya lihat gurunya sudah kreatif ya, dengan menampilkan slide, video, sehingga anak-anak lebih gampang memahami. Nah, mungkin itu yang kedua ya. Yang ketiga mungkin semoga ini bisa berlanjutlah diaplikasikan di kelas-kelas lain. Demikian video best practice dari saya. Semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.